Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in du'fa ra'yi wa qasura amali. Kita masih membicarakan doa sunnah berdasarkan hadis hasan yang sebetulnya doa ini otomatis boleh dipanjatkan kapanpun, namun oleh Imam Al-Ghazali dianjurkan untuk dipanjatkan di antara adzan dan iqamah salat subuh. Allahumma inni unzilu bika hajati. Syarah yang diberikan oleh Syekh Nawawi, as'aluka qadda'a ma ahtajuhu min amrid darain. Ya Allah, aku pintakan kepadamu semua hajatku, baik hajat duniawi ataupun ukhrawi. Wa in du'fa ra'yi, meskipun aku sangat lemah untuk bisa mendapatkan hal itu, wa qasura amali, dan meskipun amal ibadahku pun banyak kekurangan. Jadi bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi amaliyah kita, bagaimanapun kondisi amal soleh kita, janganlah hal itu mengurangi semangat kita dalam berdoa, memohon kepada Allah. Justru semakin kita sadar kita nggak mampu, kita harus semakin semangat untuk meminta kepada Allah. Kurang elok, kurang pas kalau kita merasa ibadahku biasa-biasa aja, ibadahku sangat terbatas, masa aku mintanya banyak banget. Kurang pas ketika hal itu kita hadapkan kepada Allah. Apalagi doa itu ibadah tersendiri. Ketika ibadah sholat kita nggak terlalu baik, ibadah yang lain nggak terlalu baik, dan di saat kita ibadah berupa doa kok bisa baik banget, itu kelebihan tersendiri buat kita. Mungkin ada orang yang merasa sholatku aja nggak banyak, ibadahku nggak banyak, masa aku mintanya banyak banget, nggak pantas. Itu dia membayangkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita kerja pada seseorang, kerja kita nggak istimewa, kok minta upah tinggi, dianggap nggak pantas. Di dunia kita imbal balik, kerja seseorang, bagaimana kualitas kerja? Ya sepantasnya berapa kita digaji di dunia. Kaitannya kita sebagai hamba dengan Allah tidak seperti itu. Jadi di doa yang diajarkan Rasul ini, tetaplah kita minta pada Allah untuk urusan duniawi, lebih-lebih ukhrawi, meskipun du'fa ra'yi, meskipun kita lemah, kesadaran kita, keimanan kita enggak terlalu mantap, amaliyah kita pun banyak kekurangan-kekurangan. Janganlah hal itu mengurangi semangat kita dalam berdoa kepada Allah. Di balik doa ada dua pengakuan. Yang pengakuan itu sangat istimewa, yang karena itu doa hukumnya menjadi wajib. Doa hukumnya wajib. Mereka yang meninggalkan doa bahkan bisa dihukumi keluar dari Islam. Mereka yang meninggalkan doa, nggak mau berdoa, bisa dihukumi keluar dari Islam. Apabila tidak berdoanya itu dilandasi pemikiran dia tidak membutuhkan Allah. Ini. Siapapun yang merasa nggak butuh Allah, dia sudah keluar dari Islam. Jadi di balik doa yang dilantunkan kita, dilantunkan seseorang, ada dua pengakuan istimewa.
Pertama, pengakuan bahwa kita ini hamba yang sangat dhaif, hamba yang sangat lemah, yang kita sangat membutuhkan kepada yang maha kuat, kepada yang maha mampu, kepada yang maha kaya. Siapapun yang meminta menunjukkan dia butuh kepada yang diminta. Ini bagian dari akidah. Sepintar apapun otak kita, secerdas apapun kita, di hadapan Allah jangan ada perasaan kita orang yang pintar. Ketika kita dengan ilmu kita, ilmu yang itu pun dari Allah, kita sudah merancang bangunan, kita yakin dengan rancangan yang detail, yang teliti, ini pasti aman. Lantas kita nggak berdoa pada Allah, kita nggak perlu pada Allah yang maha tahu, maha pintar. Sikap seperti itu bisa menjadikan kita dinilai keluar dari Islam, keluar dari hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Pengakuan kedua di balik doa, kita mengakui dengan doa itu bahwa Allah lah yang maha kaya, maha mampu, maha pintar, maha segalanya, yang karena itu kita jadikan dia sebagai tempat untuk kita memohon dalam segala hal. Dengan doa kita mengakui bahwa Allah Al-Khaliq, kita semua makhluk, dan seluruh makhluk membutuhkan Al-Khaliq. Allah tempat mencurahkan segala hal, segala hajat. Nah, karena dua pengakuan ini dibalik doa, maka doa hukumnya wajib. Di surah Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Boleh dibaca sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, Rabb kalian, Tuhan kalian sudah memaklumkan, sudah berfirman, ud'uni, kalian semua berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Perintah ud'uni, hukum asal perintah wajib sampai ada dalil yang menurunkan status kewajibannya. Dalam hal berdoa enggak ada dalil yang menurunkan status wajibnya. Nah, itu berdoa bagi hamba yang beriman Islam lebih-lebih hukumnya wajib. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Kalimat berikutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, karena sombongnya dia meninggalkan ibadati, ibadah kepadaku. Dalam Zadul Masir tafsir disebutkan apa makna ibadah di ayat ini. Ada dua pandangan. Pandangan pertama, ibadah yang dimaksud tauhid. Barang siapa yang karena kesombongannya dia tidak mau mentauhidkan aku, tidak mau menganggap aku sebagai satu-satunya Tuhan. Makna yang kedua, ibadati, doai wa mas'alati, berdoa meminta kepada Allah. Barang siapa yang karena kesombongannya dia tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam jahannam. Jahannam itu tempat untuk mereka-mereka yang mengingkari Allah. Nah, itu mereka yang mengimani Allah, mentauhidkan Allah. Kalau toh banyak dosa masuk neraka, bukan jahanam nerakanya, neraka yang lain.
Mengimani Allah tapi gak sholat, nerakanya sakor. Imam Al-Qushairi beliau mempreteli ayat ini. Kata beliau, wal hikmatu fi annahu amara bis-su'ali qabla al-ijabah, annahu hakama fil lawhi ay yu'tiyaka dalika syai'a alladhi tas'aluhu wa illam tas'al. Di ayat ini Allah perintahkan hambanya untuk meminta berdoa, dan sekaligus Allah berikan jaminan untuk diijabah. Kata beliau, hikmah dari susunan kalimat ini sebetulnya, kalau toh kita nggak minta, di Lauhil Mahfud Allah sudah catat apa-apa yang akan Dia berikan pada kita, walaupun kita nggak minta. Lantas kenapa Allah perintahkan kita untuk meminta? Kata beliau Imam Al-Qushairi, lakin amara bis-su'ali hatta idza wajadtahu tadunnu annaka wajadtahu bidu'aika. Ketika kita minta lalu dikabulkan oleh Allah, kita ada perasaan alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah. Kita menerima pemberian itu sesudah kita berdoa, ada rasa bangga yang lebih dibanding mereka yang menerima tanpa melakukan apapun. Padahal di Lauhil Mahfud, perjalanan hidup seseorang dari awal sampai akhir itu semuanya sudah lengkap. Dia akan diberi apa oleh Allah, kapan, jam berapa, itu sudah ada. Baik dia minta atau tidak minta, itu sudah ada catatannya. Termasuk yang menggerakkan seseorang untuk angkat tangan meminta pada Allah, itu juga Allah. Ulama yang lain mengatakan siapapun yang digerakkan hatinya untuk berdoa, itu tanda doanya akan ijabah oleh Allah. Nggak mungkin Allah berikan dia inspirasi, Allah gerakkan hatinya untuk berdoa kalau tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah perintahkan kita berdoa, padahal di Lauhil Mahfud apa yang kita minta itu sudah tercatat akan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ketika kita selesai berdoa, nggak lama kok kita dapatkan, itu hikmahnya supaya kita sebagai hamba gembira banget, kita merasa Allah, alhamdulillah Allah berikan, Allah kabulkan doaku. Seseorang yang waras, yang normal akan lebih senang menikmati hasil usahanya, hasil jerih payahnya, dibanding dia nggak kerja apapun tahu-tahu akan ada yang memberi. Perasaan bangganya itu kurang. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Di tafsir yang lain, Al-Muharrarul Wajiz, anna Allah Ta'ala yajibu kulla du'ai fa imma an tadhara al-ijabata fid dunya wa imma an yukaffira anhu wa imma an yudkhira lahu ajrun fil akhirah. Allah perintahkan kita hamba-hambanya untuk berdoa, dan Allah akan kabulkan setiap doa. Hanya saja ada kalanya Allah perlihatkan pengabulannya itu langsung saat ini di dunia. Ada kalanya Allah kabulkan doa kita dalam bentuk dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Kita minta diberi kesehatan, tapi kok kita tetap sakit, boleh jadi dikabulkannya dalam wujud dosa kita diampuni. Atau Allah simpan balasan untuk doa kita itu nanti di akhirat berupa ganjaran. Jadi yakinlah berdasarkan Ghafir 60, setiap hamba berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saja pengabulannya bisa jadi langsung Allah berikan seperti apa yang dia minta, bisa jadi berupa Allah ampuni dosa-dosanya, bisa jadi juga pemberiannya itu Allah simpan buat nanti di akhirat. Imam Malik rahimahullah
meriwayatkan dari Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Zaid bin Aslam, beliau berkata, "Ma min da'in yad'u illa kana baina ihda salasin." Siapapun seorang hamba yang berdoa, siapapun seorang hamba yang berdoa, melainkan dia ada di salah satu dari 3 hal berikut ini. Imma ayyustajaba lahu, bisa jadi langsung Allah berikan apa yang dia minta. Wa imma ayyudakhira lahu, bisa jadi dikabulkannya nanti, disimpan dulu oleh Allah untuk diberikan pada saat dia sangat-sangat membutuhkan hal itu, atau bahkan di hari kiamat nanti. Wa imma ayyukaffiru anhu, boleh jadi Allah kabulkan dalam bentuk diampuni dosa-dosanya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini, memang sahabat Zaid bin Aslam tidak menuturkan, tidak menyebutkan bahwa itu beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun boleh jadi walaupun sahabat tidak menyebut Rasulullah dari apa yang beliau sampaikan, boleh jadi itu sumbernya dari Rasul. Itu yang disebut dengan hadis mauquf, sahabat yang mengucapkan tanpa menyebut Rasul. Atau hadis marfu', ma rafa'ahu sahabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Jadi berdoa, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, ketika kita berdoa itu sebagai pengakuan bahwa kita di hadapan Allah hamba yang bukan siapa-siapa. Bahkan kita di hadapan Allah, meskipun seluruh manusia memuliakan kita, di hadapan Allah kita itu hamba yang hina. Meskipun seluruh manusia menganggap kita cerdas dengan IQ paling tinggi seluruh dunia, di hadapan Allah kita ini bodoh. Semua keistimewaan yang ada pada kita sedikit pun bukan milik kita. Seseorang yang melotok hafal Quran, hafalannya di level mutqin, ketika sesaat Allah ambil hafalannya, pasti akan hilang sama sekali. Sangat mudah bagi Allah. Jadi ketika kita doa, kita harus sadarkan diri kita bahwa di hadapan Allah kita bukan siapa-siapa, bukan yang punya kemuliaan, kehormatan, kepintaran, kecerdasan, kekuatan, bukan. Doa akan dikabulkan oleh Allah. Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah, tapi dengan catatan dalam doa dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah, doa yang dalam pelaksanaannya dia tidak melanggar ketentuan Allah dalam berdoa. Apa ada ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam berdoa yang banyak dilanggar oleh manusia? Di surah Al-A'raf ayat 55, itu harus kita jaga betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, kalian semua berdoalah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, tadarru'an wa khufyah, dengan sikap
tadarru, rendah diri, rendah hati, wa khufyah, dan juga disertai rasa takut. Takut andaikan tidak dikabulkan oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Wa khufyah, dengan suara lirih. Dalam tafsir Abu Su'ud, tadarru wa khufyah ay dawi tadarru'in wa khufyatin fa innal ikhfa'a dalilul ikhlas. Dengan suara lirih, karena suara lirih itu gambaran keikhlasan. Ketika kita doa untuk diri kita sendiri, ngapain pula dengan suara Allahumma? Ketika kita doa untuk jamaah, seberapa tinggi suara kita? Secukup jamaah mendengar kalimat doa kita. Jamaah cuma 3 orang, tapi suaranya tinggi seperti untuk 5.000 orang. Itu masuk al-mu'tadin, melampaui batas. Bukan berarti doa mau sendiri, mau untuk jamaah cekep dengan suara pelan. Bukan. Suara sesuaikan kebutuhan. Ketika kita doa untuk diri kita sendiri, cukup Allah. Ketika ada jamaah yang mengaminkan dan mengaminkan doa, saya meyakini itu sunnah. Ada hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Rasul perintahkan, Rasul sampaikan, ketika satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, maka doa itu akan lebih didengar oleh Allah. Meskipun di sana banyak saudara kita yang tidak mau doa satu doa yang lain mengaminkan. Itu hadis riwayat An-Nasa'i. Ketika satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, maka doa itu lebih didengar oleh Allah. Jadi berlebih-lebihan dalam berdoa itu menjadi alasan untuk tidak didengarnya doa kita oleh Allah. Al-A'raf 55, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam tafsir terkait dengan hal ini, mu'tadin la yuhibbu du'a al-mujawizina. Allah enggak suka dengan doanya orang yang melampaui batas. Makna melampaui batas, lima umiru bihi fi kulli syai'in. Melampaui batas pertama maknanya melanggar ketentuan Allah, melanggar syariat Allah. Ada orang berdoa, di saat berdoa dia langgar syariat Allah, perintah tutup aurat, dia buka aurat. Allah nggak suka dengan orang yang seperti itu. Termasuk andai kan seseorang dia dikenal sebagai koruptor, dia doa, korupsinya itu melampaui batas, melanggar larangan Allah. Dia berdoa, doa dari orang yang melanggar larangan Allah tidak didengar oleh Allah. Andai kan ada orang, kita tahu dia udah umum, pengadilan sudah memutuskan dia korupsi, dia berdoa, kita aminkan. Kita tahu doa orang yang melampaui batas tidak didengar oleh Allah, sia-sia amin kita. Makna pertama di ayat 55 Al-A'raf, al-mu'tadid, melampaui batas. Pertama, melampaui batas dalam kesehariannya, batasan Allah, hukum-hukum Allah dia terjang. Ini makna pertama melampaui batas. Fayadkhulu fihi al-i'tida'u fid du'a'i dukhulan awwaliyan. Termasuk melampaui batas sikapnya dalam berdoa. Suara cukup, ketinggian sekian, tapi dia tinggi banget. Itu termasuk melampaui batas.
wa qad nabaha bihi ala anna da'i yajibu alla yatluba ma la yaliqu bihi. Termasuk materi permintaannya pun nggak boleh melampaui batas. Materi permintaannya nggak boleh melampaui batas. Contoh, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk naik ke langit. Ini materinya melampaui batas. Kalau kita minta, ya Allah, anugerahkan aku surga tertinggi Firdaus, melampaui batas atau tidak? Itu tidak. Bahkan oleh Rasul disuruh, kalau kamu minta pada Allah, mintalah yang terbaik. Nah, kalau kita minta diberi ilmu untuk bisa terbang ke langit, apa urgensinya buat kita? Ya Allah, jadikan aku raksasa yang tingginya 100 meter. Itu melampaui batas. Ya Allah, berikan aku derajat kenabian. Itu melampaui batas. Ya Allah, jadikan aku sebagai salah satu nabimu. Enggak boleh itu. Jadi melampaui batas di Al-A'raf 55, pertama, sehari-hari pola hidupnya dia melanggar aturan Allah. Orang yang sedang seperti itu melanggar aturan Allah, doanya diabaikan oleh Allah. Yang kedua, melampaui batas sikapnya dalam berdoa. Doa sendiri kok suaranya dikencengin, ganggu orang lain, melampaui batas. Yang ketiga, melampaui batas materi permintaannya. Ketika kita berdoa dalam 3 sisi tadi, kita tidak melampaui batas, itu yang doa pasti didengar oleh Allah. Akan adanya orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa, akan bermunculannya orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa, itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Status hadis ini hasanun li ghairihi. Karena dari beberapa jalur saling menguatkan, dari semua dhaif naik menjadi hasan. Ada dari Aisyah Ummul Mukminin, ada dari sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayakunu qaumun yaqtaduna fid du'a. Sayakunu qaumun, akan muncul orang-orang yaqtaduna fid du'a, yang mereka melampaui batas dalam berdoa. Ini Rasul sampaikan ketika turun Al-A'raf 55. Ayat itu turun, Rasul sampaikan nasihat ini. Akan muncul, akan datang orang-orang yang melampaui batas dalam doa mereka. Wa inna bihasbika antakul, sebetulnya cukup kamu doa, kamu ucapkan Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rasul kasih contoh nih, doa yang sederhana. Ya Allah, aku meminta surga kepadamu dan hal-hal yang akan mendekatkan ke dalam surga, baik itu ucapan atau amalan. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari neraka dan hal-hal yang akan mendekatkan kepada neraka, baik omongan ataupun perbuatan. Ini doa yang sederhana. Tadi melampaui batas, apakah itu sikap sehari-harinya melanggar aturan Allah,
dalam berdoa suaranya tinggi lebih dari kecukupan, permintaannya pun demikian, kalimatnya terlalu bertele-tele termasuk melampaui batas, itu disebut oleh Rasul akan datang sekelompok orang yang melampaui batas dalam doanya. Ketika Rasul sampaikan kalimat ini, summa ta'ala, kata perawi hadis, lalu Rasul membaca ayat tadi Al-A'raf 55. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Apapun yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus jadi perhatian kita. Doa ibadah otomatis aturan yang ada, aturan wajib lebih-lebih, bahkan aturan sunnah pun harus kita terapkan. Waftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadil umur wa ya syafis sudur kama tajiru bainal buhur an tajirani min adabis sa'ir wa min da'watis subur. Kalimat doa berikutnya, karena itu ya Allah, aku sangat membutuhkan rahmat-Mu. Aku sangat membutuhkan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Allah yang maha menentukan segala perkara, wahai Allah yang maha membersihkan hati, sebagaimana Engkau batasi di antara lautan satu laut dengan laut yang lain, kadang airnya asin tawar tidak menyatu. Antajirani min adabis sa'ir, jagalah aku, batasilah aku, berikan pembatas untukku dari adab neraka yang membakar. Wa min da'watis subur, dan juga jagalah aku ya Allah, jangan sampai aku berdoa justru doa yang akan membinasakan. Doa yang membinasakan. Boleh jadi banyak di antara umat manusia dia berdoa merasa doa itu baik, padahal doa itu bisa membinasakan dia. Nah, di antara kalimat doa ini, wa min da'watis subur, jagalah aku ya Allah dari berdoa dengan doa yang justru akan membinasakan. Ini di masjid ini kadang doa Allahumma ajirni minan nar kadang dibaca. Doa itu Allahumma ajirni minan nar itu doanya bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasul sarankan dibaca di waktu subuh dan maghrib. Satu ini saja sampaikan hadisnya karena tanda-tanda waktu sudah habis, sudah berbunyi. An Muslim bin Al-Haris At-Tamimi an abihi. Dari Muslim bin Al-Haris At-Tamimi. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah menyampaikan kepadaku, kepada Al-Haris, idza shallaitas subha, jika kamu selesai kerjakan salat subuh, faqul qabla an takallama ahadan minan nas, bacalah sebelum kamu bicara dengan teman-temanmu, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali kita baca? 7 kali. Sab'a marratin, 7 kali. Fa innaka in mitta min yaumika dzalika kataballahu laka jiwaron minan nar. Jika hari itu kamu mati, maka Allah sudah tetapkan kamu bebas dari neraka. Wa idza shallaital maghriba, dan bila kamu selesai salat maghrib, faqul qabla an takallama ahadan minan nas, sebelum kamu bicara dengan temanmu, bacalah juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka in mitta min lailatika tilka, jika kamu mati malam itu, kataballahu laka jiwaron minan nar, Allah catat kamu bebas dari siksa neraka. Cuma memang
hadisnya dhaif. Tapi ingat, hadis dhaif, para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat hadis dhaif itu boleh dipakai untuk amalan-amalan sunnah, semisal doa. Boleh dipakai untuk amalan-amalan sunnah. Karena itu kita yang sudah terbiasa selesai subuh, selesai maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Ustaz.